Halo engineers, hari ini kita akan belajar melakukan API testing menggunakan Postman. Silahkan buka browser dan masuk ke postman.com. Dari sini kita bisa mengakses banyak sekali dokumentasi dari Postman, seperti apa itu Postman dan bagaimana cara penggunaannya. Postman disajikan dalam dua platform, yaitu dalam platform browser dan juga aplikasi. Jadi, teman-teman bisa melakukan pengujian API langsung dari browser atau dari aplikasi Postman yang di-download ke dalam laptop teman-teman. Postman bisa digunakan dalam format yang gratis, namun untuk penggunaan yang lebih advance bisa mulai subscribe. Oke, kita coba langsung aja ke sign up for free. Untuk pendaftaran, bisa menggunakan email, username, password, atau bisa langsung membuat akun menggunakan Google Account. Sebagai contoh, saya akan melakukan registrasi menggunakan Gmail account. Nah, dari sini kita akan masuk ke dalam landing page-nya Postman, Welcome to Postman. Kemudian kita bisa inputkan nama, kemudian role sebagai apa. Teman-teman boleh inputkan kalau tidak ada QA di sini. Oh, ada ya. Quality engineer atau tester. Silahkan lanjutkan. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam personal workspace ya. Jadi workspace ini adalah tempat nantinya kita akan melakukan pengujian. Dan di Postman ini kita bisa membuat lebih banyak workspace ya. Misal kita mengerjakan lebih dari satu project dalam satu waktu. Oke, kemudian by default ya, theme atau tema tampilan dari Postman yaitu berwarna putih cerah seperti ini. Tapi teman-teman bisa go to settings, kemudian masuk ke menu settings dan masuk ke menu themes ya. Nanti bisa pilih tema yang gelap. Oke, untuk meningkatkan kenyamanan ketika penggunaan ya. Nah, beberapa fitur umum yang ada di Postman seperti collection, environment, history, ini by default hanya tiga ini. Tapi kita bisa adjust, bisa configure workspace ya. Dengan klik konfigurasi, kemudian teman-teman bisa pilih mau tampilkan menu apa. Misal, kita mau menampilkan monitor, gitu ya. Misal historinya mau di disable, di hide juga bisa. Oke ya. Sebagai contoh seperti itu. Oke, langsung aja kita menuju collection kita. Ini nanti tampilannya tab-tab seperti ini, seperti browser pada umumnya ya. Nanti ini bisa di-delete. Oke, collection ini seperti task suits. Jadi tempat kita mengkategorikan, menggrouping gitu ya, kumpulan dari skenario testing kita. Oke, untuk melakukan API testing tentunya kita butuh API nih. Nah, kalau untuk pengujian kita bisa menggunakan dummy API. Ada banyak sekali dummy API yang bisa teman-teman akses secara publik. Salah satunya yang paling favorite ya, yang paling favorite itu adalah request.in. Ya, nanti teman-teman bisa akses aja request.in. Ini adalah salah satu dummy API yang paling sering digunakan ketika baru pertama kali belajar API. Oke, jadi untuk API nanti yang harus diperhatikan adalah teman-teman tahu nih dokumentasinya seperti apa, method HTTP method yang digunakan apa, kemudian nanti endpoint, base URL-nya, expected response dan expected response body dan juga response code. Ya, karena apa? Ketika melakukan pengujian, kita akan compare nih dari hasil yang kita dapatkan dengan ekspektasi sudah sesuai atau belum, ya. Oke, contoh pertama kita akan membuat collection ya. Kita buat collection dulu. Sebagai contoh ini kita mau buat collection untuk users ya. Kita mau buat collection, kita kasih nama aja users data. Oke, nah dari satu collection kita bisa langsung buat request ya. Request-nya nanti biasanya disesuaikan dengan apa nih? Kita mau get list user ya. Get list user ini bisa kita buat seperti ini. Get list users. Oke, enter aja. Kemudian perhatikan HTTP methodnya apa? Di sini get ya. By default kita akan get, cuman di sini nanti akan banyak sekali pilihannya disesuaikan dengan API documentation-nya ya. Ini kebetulan pertama kita memang butuhnya get.
Kemudian untuk endpoint-nya nanti teman-teman silahkan klik kanan, kemudian copy link address supaya mendapatkan address yang full ya. Pindahkan di sini, di copy and paste seperti biasa. Kemudian sudah itu aja, kita tidak ada request body ya. Nanti dari sini bisa langsung diklik send untuk hit API-nya dan teman-teman akan mendapatkan respon body di bawah sini ya. Jadi di atas ini adalah request, yang di bawah sini adalah respon. Jadi kita punya request ini, setelah kita kirimkan request-nya, kita mendapatkan respon. Sekarang, ketika kita melakukan API testing, yang kita lakukan adalah compare ya. Expected respon kita, expected respon code-nya 200, di sini kita dapatnya 200 berarti oke ya. Kemudian expected respon body-nya kita dapat data nama usernya nih. Ya, ada Michael, ada Lindsay. Sekarang kita lihat benar kita dapat Michael, kita dapat Lindsay gitu. Berarti sudah benar ya. Nanti dari sini biasakan teman-teman setiap kali selesai melakukan pengujian langsung di save as example ya. Yang ini diklik. Kemudian nanti dikasih nama ya, bebas ya, ini boleh. Kalau sudah sesuai boleh di-enter aja. Jadi apa sih add example itu yang sebelah kiri ini ya? Kita menambahkan histori pengujian. Jadi kalau misal ya, kita kembali lagi ke main request-nya yang atas ini, teman-teman mau cari ini, mau cari contoh halaman pertama. Ini parameter pengujiannya ya. Tadi by default kita mencari users yang di list halaman kedua. Ini teman-teman bisa lihat ya, page 2 per page-nya 6. Jadi sekarang nampilin halaman 2 yang tadi. Sekarang kita mau nampilin halaman pertama ya. Sekarang diklik send aja. Nah, sekarang baru nampilin halaman pertama. Jadi ini boleh save example sebagai get list user page 1. Nah, yang tadi ini bisa kita edit ya. Get list user page 2. Oke, jadi kita sudah punya 2 example request. Ini bisa menjadi histori pengujian, jadi kayak capture-an gitu ya, kayak hasil capture tadi kita ngetes apa sih. Karena kalau nggak kita simpen, ini akan hilang aja, di main request akan keganti dengan newest request. Gitu ya. Oke, kita ambil contoh yang post ya, kita coba mau create user di sini. Jadi HTTP methodnya post, kemudian request-nya ini seperti biasa, klik kanan copy link address, nanti kita buat request baru ya, add request, mungkin kita kasih namanya create user. Nah, nanti HTTP methodnya ganti post, kemudian di paste endpoint-nya jangan lupa disimpan ya, boleh Ctrl S aja. Lalu teman-teman perhatikan ya, di sini ada request body. Di-copy aja, masuk ke halaman body, kemudian pilih yang row, dan jangan lupa teksnya diganti JSON ya. JSON ini adalah singkatan dari JavaScript Object Notation. Jadi untuk request-nya, kita tulis dalam JSON format ya. Ada kurung awal, setiap key dan value-nya kita update dengan tanda double quote ya, apa ini namanya? Petik ya, tanda petik 2 gitu ya. Ini kalau string nanti petik 2 juga, tapi nanti kalau integer misal angka tidak perlu petik, seperti itu ya. Oke, ini sebagai contoh kita ganti namanya ya, mungkin kita ganti nama kita sendiri boleh, jobnya QA Engineer. Oke, QA Engineer. Kemudian udah ya, jadi ada post, request-nya, ada request body, nanti yang kita ekspektasikan adalah respon code-nya 201, respon body-nya berhasil dibuat ya. Kita hit API, kita klik send, perhatikan di bawah kita mendapatkan respon body. Benar, status code-nya 201, ini successfully created, berhasil dibuat. Kemudian data kita berhasil dibuat nih, namanya Elvanisa, jobnya QA Engineer gitu kan. Oke, berarti pengujian ini berhasil, jangan lupa save example ya. Boleh kita kasih nama sukses create user Elva misal ya. Oke, jadi ada historinya nih, kita pernah berhasil. Gitu. Coba kita ganti nama yang lain atau ganti role yang lain itu juga boleh. Seperti itu ya. Itu untuk get dan post. Oke, mungkin seperti itu dulu ya teman-teman contohnya. Nanti untuk put, patch, dan delete bisa kita bahas lebih lanjut. Ini adalah contoh basic dulu ya untuk melakukan hit request pada Postman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.